Kita mulai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdi wa din. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Hasbullah, Pak Zai, Pak Muhammad Akhlis dan para peserta short course PAJ yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 ya. Dan dan sampai sesi ke-6 ini mudah-mudahan sudah cukup banyak materi yang disampaikan dan mudah-mudahan juga para peserta bisa mengikuti acara ini dengan baik. Jadi kami berharap bahwa dengan mengikuti acara short course ini, para peserta itu bisa meningkatkan akreditasi jurnalnya. Sehingga yang tadinya mungkin Sinta 4 ataupun Sinta 5, itu bisa menaik. Paling ya. Baik, kami berharap bahwa para peserta ini dapat mengikuti acara short course dan ya masih cukup panjang nanti, masih ada sekitar 6 kali lagi pertemuan dan mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan dalam mengikuti acara short course ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini dan semoga kita semua diberikan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hasbullah. Baik, makasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyan ba'da. Terima kasih Pak Kasih Jurnal. Ini adalah sesi kedua beliau hadir di tengah-tengah kita. Kemarin sesi 1 di manajemen dan ini di konten ya. Terima kasih kepada Mas Akhlis yang setia menemani. Meskipun kami bersama Mas Akhlis kadang-kadang ya namanya kesibukan, ya ada kendala-kendala, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita tangani. Ini ada Bang Jai, tapi Bang Jai saya tak tahu di mana posisinya, karena beberapa kali dipanggil belum mengeluarkan suaranya. Bang Jai, salah satu tim konten ya di kelas PAJ. Sedianya hari ini kita juga bersama Pak Anton, tapi barusan Pak Anton WA, beliau ada tetangga yang meninggal, sepertinya beliau agak telat bergabung. Yang tentu berbahagia teman-teman para pengelola jurnal. Ya, ini memang kelas pagi, memang maklum terlambat. Memang beginilah keadaan kelas pagi ya. Hari ini kita mulai bicara tentang konten. Kalau kemarin kita bicara tentang manajemen, bicara konten relatif lebih subjektif berbanding manajemen. Kalau manajemen lebih pasti ya, lebih pasti. Jadi makanya kita meminta manajemen dulu yang diperbaiki karena hitungan-hitungannya jelas. Jadi apa yang kita hitung sesuai dengan panduan, insya Allah itulah yang akan keluar dari asesor. Sedangkan konten mengapa diterakhirkan? Karena konten tidak bisa diperbaiki pada saat ini juga. Jadi konten hanya berguna untuk sesi ke depan. Jadi untuk penerbitan bulan Desember. Kalau Bapak Ibu ada yang bulan November atau Oktober atau bulan Februari misalnya seperti itu. Jadi kalau manajemen bisa diperbaiki sekali. Lalu makanya kemarin saya meminta Bapak Ibu dan Pak Faisal membantu bagaimana memperbaiki manajemen. Saya berharap mungkin Bapak Ibu bisa cek kembali ke Arjuna bagi yang sudah submit apakah sudah penilaian DES atau belum. Kalau belum penilaian DES, mungkin ada baiknya semua dicek kembali. Jadi kalau ada yang perlu diperbaiki, maknanya masih ada peluang untuk perbaiki sampai penilaian lolos DES ya, akan masuk kepada penilaian substansi. Baik, Bapak Ibu, saya
dari Win Suskaryau, editor in chief jurnal Usuluddin. Saya mengelola jurnal Usuluddin mulai 2015. Pada masa itu masih akreditasi A dan B. Jadi belum ada Sinta, level-level Sinta sampai 6 itu belum dikenal. Jadi 15, 16 saya mengasuh dan 17 Maret kita maju, alhamdulillah saya dapat nilai B. Dan 2018 baru dipindahkan menjadi Sinta 2, disesuaikan dengan peraturan yang baru. Jadi sebenarnya tidak ada halangan bagi teman-teman yang mengelola jurnal, bisakah langsung ke Sinta 2? Jawabnya bisa. Mungkin sekali itu dilakukan dan saya termasuk mengalami yang demikian. Nah, hari ini kita bicara tentang konten. Konten ini berkaitan dengan artikel. Salah satu yang paling rumit dan kendala di kita para pengelola jurnal adalah berkaitan dengan artikel. Itu semua kita mengalaminya lah. Terutama sebelum akreditasi. Saya mengalami betul 2015 kendala-kendala itu. Ini terkait dengan materi kita hari ini ya. Jadi editor in chief memiliki peran yang luar biasa untuk mendapatkan artikel. Hubungan personality itu diperlukan sekali dalam hal ini. Maka grup-grup itu penting. Grup-grup asosiasi, grup-grup pengelola itu berguna sekali untuk memenuhi keperluan-keperluan yang ada di jurnal, baik sebagai editor, sebagai reviewer, maupun nanti penyumbang-penyumbang artikel ya. Oke, jadi dan saya di 2018 sampai sekarang menjadi asesor jurnal khusus konten, tapi menilai di jurnal-jurnal yang masuk di atas 70, artinya yang Sinta 2 ke atas. Kalau Bapak Ibu submit di Sinta ke bawah, Sinta 2 ke bawah atau di bawah 70, itu dinilai oleh teman-teman. Seperti yang saya katakan minggu lalu, di kita ada di sini Pak Busro dan beberapa teman yang lain, karena jadi itu yang saya juga sebagai reviewer penelitian di Litap Dimas. Jadi sejak 2018 dan sekarang kan perpanjangan di 2020. Ini ada Bu Prof Martin, perasaan Prof? Ada Prof Martin bergabung. Baik, saya coba share. Oke, Bapak Ibu kelihatan? Yep. Oke. Ya, hari ini kita bicara tentang cakupan keilmuan, skop terbitan dan aspirasi wawasan ya. Oke, jadi ini salah satu yang dinilai di akreditasi, yaitu komponen penilaian berkaitan dengan cakupan keilmuan. Oke, cakupan keilmuan memiliki nilai yang tertinggi 4, yaitu sangat spesialis. Kalau spesialis 3, cabang ilmu 2, disiplin ilmu 1, dan kalau bunga rampai 0. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan sebagai editor in chief berkaitan dengan scope atau fokus dan scope. Saya melihat ada beberapa istilah yang digunakan teman-teman di jurnal, ada yang menggunakan fokus dan scope, ada juga menggunakan aim dan scope ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan nama jurnal. Nah, jadi nama jurnal kalau sangat spesialis nilainya 4 dan seterusnya. Terus sebagai asesor apa yang dilihat? Jadi pertama yang dilihat tentu saja silakan periksa cakupan keilmuan atau skop ruang lingkup, bukan nama jurnalnya, bandingkan dengan full text. Jadi artinya kita melihat, para asesor akan melihat skopnya dengan teks yang diterbitkan. Nah, ini yang diperhatikan apakah sesuai atau tidak. Yang kedua, silakan periksa konsistensi apakah artikel yang dipublikasi berada pada skop jurnal yang telah ditetapkan. Jadi sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau silakan cek apakah skop jurnal termasuk ke dalam disiplin ilmu. Kalau disiplin ilmu nilainya 1, cabang nilainya 2, spesialis nilainya 3, dan spesialis nilainya 4. Nah, kalau bunga rampai nilainya 0. Nah, jadi ini harus diperhatikan berkaitan dengan substansi.
Jadi kita sebagai pengelola jurnal harus memastikan artikel-artikel yang akan terbit atau dikirim oleh para penulis masuk dalam skop. Kalau tidak masuk dalam skop, maka kita boleh mereject artikel tersebut dengan alasan bahwasanya artikel ini tidak masuk dalam ruang lingkup atau skop daripada jurnal yang kita kelola. Nah, ini peran daripada editor dan editor in chief untuk memastikan sehingga semua artikel yang diterbitkan berada dalam skop. Nah, paling tidak harus mendapatkan nilai 1, jangan kurang dari itu. Maka bunga rampai diharapkan tidak terjadi ya. Nah, aspirasi wawasan. Nah, aspirasi wawasan internasional 6, regional 4, nasional 3, kawasan 1 dan lokal 0. Nah, jadi ini apa yang kita perhatikan? Ya, ini diversifikasi ya. Jadi penulis luar idealnya 60 dan penulis dalam idealnya 40. Jadi itu yang ideal. Nah, kalau dia nasional dari berbagai institusi, misal saya dari Riau, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa institusinya, maka paling tidak kita mendapat nilai 3. Nah, kalau ada yang dari luar negeri, kawasan Asia Tenggara, kita sebut dengan regional, maka kita akan mendapat nilai 4. Kalau dari berbagai benua atau luar negeri, ini kolaborasi lagi, jadi itu akan mendapat nilai 6. Dan kalau kawasan, ya itu nilainya 1 ya. Jadi penulisnya masih dalam kota yang sama. Misal kalau saya di Riau, dari UIN Riau, dari Universitas Riau, dari Universitas Muhammadiyah Riau, itu nilainya 1 karena dianggap berasal dari kawasan. Nah, kalau lokal itu disebut yang dimaksud adalah institusi sendiri meskipun dia berasal dari dari fakultas-fakultas yang berbeda. Jadi tetap dinilai dari institusi sendiri, maka nilainya 0. Terus bagaimana kita mensiasati ini? Nah, ini perlunya grup-grup WA, perlunya hubungan-hubungan pertemanan atau personality dengan penulis-penulis di kawasan yang lain. Nah, jalan lain adalah dengan melakukan kolaborasi. Jadi untuk mengurangi dari kita sendiri, maka kita perlu melakukan kolaborasi. Nah, saya dulu memanfaatkan proceeding seminar sewaktu mengasuh Jurnal Usuluddin di tahun 2015. Nah, karena jurnal belum terakreditasi, mencari artikel itu sulit sekali. Jadi waktu itu Usuluddin setahun sebelumnya mengadakan conference ya. Jadi akhirnya saya menghubungi penulis-penulis yang berasal dari luar UIN Riau, emailnya memastikan apakah artikel tersebut terbit atau belum. Kalau belum terbit, ya kita bermohon kiranya berkenan untuk diterbitkan di Usuluddin. Nah, macam-macam respon lah yang kita alami sebagai pengelola, macam-macam respon. Ada yang bersetuju, ada yang menyatakan sudah terbit, ada yang menyatakan ya ini kan belum terakreditasi dan seterusnya. Ya kita harus berlapang dada dalam menghadapi hal-hal yang tersebut. Ini risiko sebagai pengelola untuk memenuhi apa yang kita sebut dengan aspirasi wawasan. Jadi ini kalau artikel kita 10, maka 6 diharapkan dari luar, 4 dari dalam, kalau 8 mungkin 5 dari luar, 3 dari dalam, dan seterusnya. Nah, usahakan kolaborasi juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Baik, ini saya coba download beberapa contoh artikel jurnal, tapi saya tak pasti nampak atau tidak. Oke ya, ini Jurnal Hikmah of Islamic Studies. Fokusnya, ya jadi sebenarnya di fokus sudah tidak perlu kita menyebut. Jurnal Hikmah adalah jurnal studi keislaman yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Al-Hikmah Jakarta 2 kali setahun atau 6 bulanan. Ini sebenarnya cukup di home sudah selesai ya. Pada setiap nomor kami mengangkat tema tertentu sesuai dengan pembidangan keilmuan Islam. Nah, ini kan nanti Bu Martin bisa menjelaskan ini. Apakah pembidangan Islam itu 6, rujuknya kemana, itu juga harus dipastikan ya. Mencakup 6 bidang yaitu syariah, pemikiran Islam, dalam kurung ilmu kalam, teologi, Islam, tasawuf, tafsir, filsafat. Ini ketikannya juga keliru ya Bapak Ibu ya. Coba dilihat. Hikmah hadir nih, Hikmah. Yang editor in chief Jurnal Hikmah hadir?
Halo? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Ya, nanti bisa dikomen ya. Nah, ini. Itu filsafat kan terketik filsafat ya. Ini hal-hal kecil memang, tetapi harus diperbaiki. Yang ketiga, pendidikan Islam. Nah, secara penulisan saja, kalau 6, mengapa tidak ditulis 1 sampai 6 gitu kan? 1, 2-nya ada 4 berarti yaitu ilmu kalam, tapi ini kan bergaris miring semua. Bergaris miring semua. Mana garis miring kan dalam bahasa Indonesia harus kita pahami yang artinya kurang lebih sama, bukan sesuatu yang berbeda. Nah, pembidangan ini jurnal artinya luas sekali, pasti luas sekali karena mencakup seluruh bidang pemikiran Islam dan ini akan berdampak kepada bunga rampai tadi. Jadi ini harus dipikirkan sebenarnya hikmah ini akan fokus ke syariahkah, ke salah satu pemikiran Islamkah, ya misal ilmu kalam. Di kita adakah ilmu kalam? Ada. Itu jurnal yang diasuh oleh Fauzan Win Lampung. Nama jurnalnya Kalam. Sebelumnya jurnal Kalam ini juga menerbitkan beberapa artikel yang berbau tafsir dan hadis. Tapi seingat saya dikritisi oleh Pak Niam, namanya Kalam kok isinya tafsir dan hadis. Jadi mulai 2019 Pak Fauzan sudah memfokuskan diri kepada khusus kalam begitu. Nah, jadi kalam teologi ini kan satu nama begitu. Nah, apakah fokus kepada tasawuf? Ini kan menjadi cabang ilmu kan tafsir atau filsafat. Filsafat pun harus clear apakah filsafat yang umum, filsafat barat, filsafat Islam dan seterusnya dan ada pendidikan Islam. Nah, pikir saya fokuslah kepada salah satu dari bidang keilmuan ini sehingga dia tidak menjadi bunga rampai. Nah, memang sepertinya pengelola melakukan strategi dengan membuat tema ya. Nah, ini yang terbit, ini saya tak tahu terambil 2017. Ini yang nampak. Saya asal ambil saja Pak ya, mohon maaf. Jadi ini arahnya adalah temanya adalah arah baru pendidikan Islam. Apakah betul semua artikel yang masuk ini kita sebut dengan kajian arah baru pendidikan Islam? Oke, misal artikel pertama arah baru pendidikan Islam membangun epistemologi pendidikan Islam, apa itu bacanya? Tak begitu nampak. Ya, jadi terus yang kedua peranan teknologi pendidikan Islam, pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang nomor 2 tentu sudah keluar dari fokus atau scope karena ini pendidikan secara umum tanpa menyebut kata Islam. Yang ketiga, pengaruh tipe kepribadian dan perbedaan terhadap hasil belajar mata kuliah konseling pada mahasiswa jurusan dakwah Stein Purwokerto. Nah, ini harus diperhatikan semuanya apakah artikel-artikel yang terbit di sini. Nah, ini akan ada banyak ini pengaruh kemampuan motivasi terus pemikiran pendidikan dalam Islam, pendidikan integrasi, dan pendidikan karakter bangsa. Ini kan umum-umum semua, pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, apakah ini bisa kita bingkai dengan tema yang kita sebut dengan arah baru pendidikan Islam? Ya kan, karena ada kata baru, apa yang kita sebut dengan baru tersebut, dan seterusnya. Nah, dan yang kedua harus diperhatikan, jadi artinya ini mengambil pada sub bagian yang keenam lah kalau kita urut. Nah, nomor 3 di sini yaitu bagian pendidikan Islam. Tapi ini sekali lagi dalam hemat saya skopnya terlalu luas ya. Jadi ini biasanya syariah ini satu jurnal sendiri, kalam jurnal sendiri, tafsir ada jurnalnya, hadis di Jogja ada mutawatir, misalnya tasawuf, teologia ada di Semarang, UIN Semarang misalnya. Kalau pendidikan Islam dengan mudah sekali kita menemukan di kalangan UIN atau IAIN atau Stein karena ini banyak banget. Ini Pak Bu Martin yang bidang pendidikan sering sekali mendapatkan penugasan-penugasan yang terkait dengan pendidikan Islam. Jadi ini saran saya sebaiknya dikemas ulang.
dikemas ulang berkaitan dengan fokus dan skop. Nah, jangan terlalu sempit karena memang menyulitkan kita mencari artikel, tetapi jangan terlalu luas sehingga kita tak terjebak apa yang kita sebut dengan bunga rampai. Gimana Pak Abu Siri tadi ya, editor in chief-nya? Ya, ya. Terima kasih saran-sarannya, Pak. Ya silakan, nggak apa-apa, kita simpan diskusi. Akan ini kami kan kita, arahkan. ya. Gimana Pak Abu? Ya, nanti akan kami perbaiki lagi, Pak. Ya, jadi ini rapat lagi dewan editornya, mungkin panggil teman-teman yang ahli, dirumuskan. Sebenarnya mungkin di STAI ini berapa banyak jurnalnya Pak? Kebetulan memang hanya satu, Pak, sampai saat ini. Ya, hanya satu. Ya, ini kayaknya ingin merangkum, Bapak ya. Karena dia satu, nanti bilang kalau ini tak masuk, kami kemana. Yang ini tak masuk, kami kemana, maklum ini. Jadi, ya, jadi satu fakultas atau satu STAI memiliki satu jurnal. Nanti kalau tidak dimasukkan semua, cenderung menjadi masalah ya. Ya, mungkin perlu difikirkan, melahirkan paling tidak sesuai dengan fakultasnya lah, Pak. Atau prodi gitu kan. Kalau mungkin ada 3 prodi, ada baiknya dibuat ditambah jurnalnya sehingga apa namanya itu dia lebih fokus dalam bidang-bidang dan dosen lebih juga mudah dalam naik pangkat seperti itu ya. Oke Pak Abu ya. Siap, siap. Gimana? Ada yang ingin kita bicarakan secara pelan-pelan. Jusifo, ini jurnal sistem informasi. Ini kalau kita lihat, ini prodi lah miliknya. Ini ada banyak dan semoga ini semuanya, saya tidak ahli di bidang ini, semoga semua yang ditulis ini, development, management, project, dan seterusnya, informasi sistem, development and management, project management, quality, dan seterusnya sampai ke bawah big data and its application. Ini tentu kita berharap adalah paling tidak dia menjadi cabang ya, cabang daripada ilmu sistem informasi. Nah, ya dan tentu kita berharap artikel-artikel yang ada di dalam ini Bapak Ibu yang lebih paham. Jusifo adakah Jusifo? Jusifo? Ya, ada Pak. Ya, tentu saya tidak begitu mengerti karena ini di bidang sains, tapi tentu harapan saya semua artikel yang publish di sini adalah masuk dalam ruang lingkup yang ada di yang Bapak buat ini, dan ini kita berharap adalah cabang daripada memang kajian daripada informasi ya, tapi ini ada 2 saya lihat, jadi fokus on dan seterusnya yaitu on sistem informasi sistem garis miring informasi teknologi dan computer science. Apakah ini bisa digabung atau hanya Bapak mungkin fokus kepada sistem informasinya saja? Ini mungkin perlu difikirkan karena computer science saya tidak begitu tahu, Bapak bisa menjelaskannya. Komputer science apakah tidak terlalu lebih luas atau bisa menjadi satu bidang tersendiri dalam jurnal misalnya seperti itu. Kalau cukup dengan sistem informasi saja, apakah informasi sistem dengan informasi teknologi itu sama sehingga di garis miring? Ini tentu orang-orang yang ahli di bidang ini yang bisa menjelaskannya. Kalau sama oke, kalau tidak sama mungkin pilihlah satu istilah yang paling tepat. Dan yang kedua, computer science. Nah, kalau dari nama sepertinya ini mengarah kepada satu bidang yaitu sistem informasi. Jadi information system. Nah, computer science kan satu bidang bersendirian lagi yang mungkin itu bisa dipisahkan daripada jurnal ini. Gimana Pak? Siapa pengasuhnya? Iya, saya Pak. Suaranya? Halo, ya. Ya, halo ya. Gimana kira-kira? Mungkin memang itu berbeda sih Pak. Harapannya kemarin bisa menerima artikel-artikel dari ilmu komputer juga science. sih. Iya.
Ya, jadi memang Tapi ini itu masalah kita. biasanya ini ya Pak, terlalu luas ya Pak. Ya, ya terlalu luas. Jadi kalau dari nama, sebenarnya Bapak sudah mengarah meskipun nama kan kita tidak membahas nama. Nama Josifo ini kan singkatan Bapak ya. Ya, Nah, sistem informasi. Nah, tetapi begitu masuk ke fokus, dia ada komputer science, ada informasi teknologi. Apakah informasi teknologi dengan sistem informasi sama, Bapak? berbeda Pak. Berbeda. Nah, ini yang saya maksud. Nah, karena dia berbeda, ada baiknya ini dipilah kembali. Memang kita kesulitan mencari artikel, eh, tapi jangan terlalu luas. Kalau memang hanya ingin memasukkan barangkali yang dekat apa? Sistem informasi dengan informasi teknologi barangkali dekat ya. Iya, Iya, mungkin kalau dua itu itu ya Pak, dua ya bidang itu mungkin ya kalau Pak. itu dekat, sepertinya duanya saja tinggalkan. Komputer sainsnya dikeluarkan saja. Oke. Nah, Iya, sebanyak yang banyak-banyak ini Bapak, mana yang komputer science ini, yang banyak-banyak ini, yang Bapak ini, following field ini mana yang komputer science itu yang di bawah itu Pak, kayak data, big data data, mining, big data data itu. mining, big data. Iya. Ini banyak nggak artikelnya yang masuk pengalaman? Belum sih Pak. Ya, kan berarti nggak ada Eh, masalah dihilangkan. Jadi artinya kan kita ingin menjaring artikel ini melalui fokus kan gitu, supaya tidak kesulitan kan. Iya, Tapi kalau ini kita masuk lantas juga tidak menyumbangkan, tetapi malah menimbulkan satu kecacatan, ada baiknya dia tapi di Pak, kemarin tuh pertimbangannya karena reviewernya ada bidang bidang apa? Komputer science Oke, kemarin, maka reviewer kan kita dimasuk. yang nunjuk Bapak. Oh, oh iya, Apakah oke. orang komputer science tidak bisa mereview sistem informasi? Mungkin nggak? Masih mungkin Ya kan? bisa, bisa. Ya, oke. Karena Jadi, ilmu komputer kan cabang yang besarnya. nah, Oke, jadi Bapak. nggak ada masalah sih saya pikir. Jadi artinya dalam menunjuk reviewer, pastikan artikel-artikel yang kita tunjuk itu dekat dengan keahlian daripada reviewer itu kalau tidak bisa persis sama. Nah ini kan sayang Bapak. Sayang kan? Ya, artikelnya semuanya berbau sistem informasi, sementara kita menyebut komputer science. Seperti yang saya nyatakan di awal, kita mencek fokus ini kaitannya dengan artikel-artikel yang dipublish. Misal ada orang menyebut internasional. Nah, internasional itu kan apakah penulisnya atau wilayah kajiannya. Jadi ini ya prinsipnya ini lebih detail, kelihatan, semua orang bisa tahu mana yang masuk dan mana yang tidak masuk. Tapi mungkin yang di atasnya, fokusnya ini bisa dikecilkan, tinggal skopnya dibuat lebih detail seperti ini, oke, gitu kan? Oke Bapak ya? Kalau dua nggak masalah ya Pak, informasi Nggak masalah. sistem Nggak dan masalah, yang penting dekat. Yang informasi penting dekat teknologi. Bapak. Minimal kita memegang kepada cabang tadi kan. Oh, iya. Jangan sampai terlalu besar gitu loh. Jadi apa namanya? Mungkin kalau pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam itu kan ada banyak dia, ada unsur manajemen, ada segala macam. Nah itu menjadi skopnya gitu loh. Oke, Jadi Bapak. mungkin. Jadi misalnya sistem informasi ini kan udah banyak ini turunannya ini Bapak. Iya. Nah, ada banyak turunannya. Jadi ini kita kemas dan setiap kali kita menerima artikel, pastikan artikel kita terima ini ada di dalam ini. Kalau ini kita dianggap luas, terus jalan keluarnya biasa orang membuat tema-tema itu tadi, seperti yang dilakukan oleh Hikmah membuat tema. Nah, cuman setiap tema ini harus pastikan bahwasanya artikel itu betul-betul mencerminkan tema yang kita buat. Nah, jadi tema bukan dibangun seperti begitu saja. Nah, jadi ini hal-hal yang apa namanya diperhatikan dalam membuat fokus dan scope. Jadi makanya kita sebagai penulis, autor, kalau kita ingin submit ke artikel ke jurnal orang, maka kita membacanya ini. Nah, jangan sampai kita salah masuk rumah gitu kan. Nah, kalau memang artikel yang kita tulis tidak ada di sini ya jangan dikirim karena akan di-reject orang karena dianggap tidak sesuai dengan fokus dan scope. Nah, ini kan langkah awal bagi penulis dalam mensubmit artikel. Jadi memastikan artikel yang dia tulis, artikel yang akan disubmitnya adalah artikel yang mencakup atau ada dalam ruang lingkup jurnal yang dituju tersebut. Jadi ini didiskusi ulang, ada baiknya untuk penataan ke depan, ya Bapak ya. Al-Munir ada Al-Munir?
Ada Al-Munir? Hadir, Al-Munir Oke. hadir. Wah, ini anggotanya Bu Martin ini kayak. Ya, Al-Munir. Mulai masih sangat sederhana ini jurnalnya. Semuanya bermulai dari sederhana, Pak. Kita anut saja teori evolusi, mau salah mau benar kan. Memulai sederhana menuju kepada kesempurnaan, kan begitu hidup. Iya, terima kasih Pak. Oke, jadi saya sudah mengalami hal-hal begini. Satu hal yang perlu diperkuatkan adalah rasa, Pak ya. Saya tahu setiap kali kita dibedah rasanya tak enak, sakit gitu loh, merah telinga, sakit hati, tapi itu yang harus kita lakukan sampai dia menjadi terbiasa. Kalau saya sudah menjadi kebal barangkali karena sering sekali mengalami hal-hal begini. Ya, jadi mengasuh jurnal ini tak pakai berhenti saya lihat, Pak. Jadi Iya, saya Pak. sudah mengasuh sekian tahun sampai kemarin pun masih tetap ada yang harus diperbaiki. Jadi dia proses menjadi jadinya dalam filsafat kan begitu. Proses menjadi. Jadi bukan proses yang berhenti pada titik-titik tertentu. Jadi tidak ada. Nah, jadi Al-Munir ini kayaknya komunikasi punya Bapak ya? Jurusan komunikasi ya? Komunikasi. Ya? Oh, bukan. Al-Munir Tafsir, Pak, tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir, Pak. Iya, betul. Ini yang ini? Ini salah ya? Yang coba saya buka, Pak. Yang saya tarik ini salah ya? Ini Padang punya. Iya, bukan. Iya, Palu, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya? Palu. Iya. Oh, berarti ini saya mengambilnya, sorry, maaf. Saya mengambil dari berarti salah semua PowerPoint saya yang ini. Saya mengambilnya dari Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pak. Oke, bisa Bapak share? Oh iya. Nah, Dari mana, Pak? Mas Aklis jadikan Pak Muhsin sebagai co-host. Berarti ini saya mengambilnya dari Pak Faisal. Jadi kalau Pak Faisal membuat link semua, jadi link Pak Faisal itu yang saya pakai. Oh, bukan, Pak. Pak Mas Aklis? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan di-share kita lihat. Sorry, nanti saya baiki lagi yang selanjutnya. Saya berarti salah ambil. Palu, Pak ya? Iya, Palu. Iya, betul, Pak. Dulu yang link ini. Ntar, saya close dulu punya saya. Oke. Sorry, saya punya jurnal yang Palu. Sudah kelihatan, Ustaz? Belum. YN Palu ya. Salah. Kami punya sangat sederhana, Pak. Ini kita punya, Pak. Ya, ditampilkan bagian fokus dan scope dan daftar isinya saja. Fokus dan scope ya. Ya. Sudah nampak? Belum. Oh, nampak ya. Bagaimana caranya? Yang ada share screen di bawah. Share screen yang hijau. Bapak buka dulu. Oh iya. Buka dulu. Pak. Oh iya, betul. Oke. Share. Oke. Nampak, Ya, Ustaz? Oke. Oh, ini fokusnya. Ya. Masih sederhana, Ustaz. Betul. Jadi jurnal ini terfokus. Ya, mungkin secara kalimat juga harus dikemas, Bapak ya. Terfokus itu kan tak sengaja, Bapak. Nggak serius gitu. Kata itu kan nggak serius. Kecuali tersangka barangkali. Itu pun nggak serius sebenarnya. Jadi jurnal ini terfokus pada, jadi tidak bersengaja dia. Kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Bahkan, ini kata bahkan ini, berarti kita tidak begitu ilmu hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, tafsir. Ustaz, belum selesai, Ustaz, kemarin. Belum, ya nggak apa-apa. Oh. Ini nanti dikemas saja. Kalau Bapak fokusnya tafsir dan Al-Quran dan tafsir, mungkin Al-Qurannya diturunin. Nah, diturunkan. Misal apa ulumul Quran, apalagi cabang-cabang yang ingin Bapak masukkan. Kan begitu? Hadis juga masuk. Ya, misal Al-Quran, tafsir dan hadis misalnya. Kan begitu? Ya, jadi nanti diturunkan umul Quran, ulumul hadis, apalagi mukhtalaf hadis, dan seterusnya. Nah, jadi itu ini tinggal dibaiki. Coba lihat apanya. Ayat ini. Bukan. Daftar isi, Pak. Current issue. Oh, Current issue.
Ini, Ustaz. Kayak mesti sederhana, Ustaz. Nggak apa-apa. Oke. Asif ya? Dari Karen boleh? Kalau Karen boleh. Karen. Karen. Sekolahnya klik. Ya klik aja nih. Ini Al-Munir nih. Ini tuh klik aja tuh. Baru 3 Ustaz, baru 3 edisi. Insya Allah ini kan edisi makanya berikutnya. kesempatan Bapak memperbaiki. Iya. Ini kesempatan memperbaiki. Fokus skop kan dikemas ulang maju bulan Desember. Ambil aja yang nomor 2. Nomor 1 itu yang paling atas. Nomor 2. Yang paling atas sekali. Volume 2 nomor 1. Oh iya. Iya itu. Ini kan sudah publish ini. Bulan Juni ya. Berarti Desember besok. Oke, tafsir. Oke, sejarah perkembangan tafsir Quran, tafsir saintifik tentang puasa Ramadan, lanjut penalaran terhadap tindakan berbasis ayat ahkam, oke masih tafsir, penggunaan surah Fatihah dalam pengobatan alternatif, kajian living Quran, masih tafsir, dialektika eksistensi dalam kisah Musa Khaidir. Ini juga masih tafsir ya, lanjut. Ustaz, boleh bertanya Ustaz. Boleh nggak pengurus jurnal masuk tulisannya? Boleh Bapak, tapi pertama jangan terlalu banyak. Ini kita beda dengan Scopus ya. Kalau Scopus memang editor atau termasuk reviewernya kalau tak nulis malah dipertanyakan. Kalau di Indonesia terbalik, kalau terlalu banyak menulis dianggap jeruk makan jeruk. Oke ya. Pertama jangan terlalu banyak. Yang kedua memang ada aturan di kenaikan pangkat POK ya. Pak. Kenaikan pangkat itu. Nanti artikel pertama Bapak dikasih nilai penuh. Nanti selanjutnya nilainya dikurangi presentasenya. Nah, jadi jangan terlalu banyak. Jadi makanya kita makanya diatur 60-40. Jadi orang menulis di kita menulis di orang. Nah, tapi juga jangan barter ya, barter penuh. Saya pernah membedah jurnal di Bogor lah, perasaan saya waktu itu tahun 2019. Itu ada jurnal yang di Bogor tukar guling dengan jurnal yang ada di Bengkulu. Nah, jadi semua artikelnya dikirim ke Bengkulu, yang Bengkulu kirim ke Bogor. Ya tidak begitu juga cara memenuhi aspirasi wawasan. Jadi aspirasi wawasan itu tetap dipenuhi dengan cara yang. Nah, ini secara artikel, saya tidak bicara isi Bapak ya. Nah, secara judul-judul semuanya masuk kepada kategori tafsir. Aman ini. Nah, tinggal Bapak membreakdown. Nah, membreakdown misal fokusnya adalah Al-Quran, tafsir, dan hadis. Terus skopnya apa? Nah, skopnya misal ulumul Quran, tafsir, ulumul hadis, apalagi hadis-hadis ikhtilaf atau dan seterusnya. Ya, nah, jadi carilah cabang-cabang yang berkaitan dengan itu. Nah, tapi kalau ingin fokus benar, pilih saja. Boleh tafsir atau boleh hadis. Kalau kesulitan, paling tidak yang supaya dapatlah kita artikelkan. Kalau nanti kan boleh saya buka satu tulisan Ustaz supaya boleh. Supaya takutnya ada yang salah. Oke. Ya. Saya juga ada salah mengambil artikel ini. Nanti saya pulang baiki lagi slide yang ke depan. Maaf. Bagi yang salah teman-teman, di kami itu ada yang di kami itu ada tulisan yang bukan jurnal, tetapi dia resensi. Boleh nggak? Boleh itu. Oh boleh. Nggak boleh masuk. Oh nggak boleh. Iya. Kayak begini. Kecuali Bapak memuat, artinya kalau jurnal resensi itu beda dia. Ini? Ada ini contoh. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran, walaupun judulnya umum. Tapi ini bukan resensi. Tapi dia seperti ini resensinya. Mana? Jadi resensi, review jangan dimasukkan. Oh begitu. Itu untungnya itu volume berapa ya? Volume 1 nomor 2 kalau nggak salah. Dia resensi. Untuk kami kemarin kan kejar target agar setiap edisi 6 tulisan. Begitu. Oke. Jadi gara-gara itu sehingga menyebabkan cari akal agar supaya dapat tulisan. Iya. Begini Ustaz, kayak begini Ustaz. Sebuah resensi tesis judul daripada begini mendingan mungkin buat benar sebuah artikel tapi dengan analisis begini. Iya. Begini bentuknya Ustaz. Boleh begini. Coba dilihat isinya. Iya. Tapi judulnya saja sudah bermasalah, sebuah resensi tesis kan. Ketahuan dia.
Resume malah Pak ya, di abstraknya ke bunyi dia. Iya, betul. Nggak mau dia pasti bukan artikel. Resensi satu bidang tersendiri dalam kaidah ilmiah kan kalau kita bahasa Indonesia kan ada resensi, ada resume, ada Berarti review. mempengaruhi nilai juga, Ustaz? Ya, kalau Itu semoga ini, jadi saya katakan begini, kita sebagai asesor belum tentu menilai 66 apa. Nah, berdoalah ini tidak menjadi artikel yang ditarik oleh asesornya. Tapi Nah, untungnya jadi, Ustaz, ini sebelum ada ISN. Jadi setelah ISN kita perbaiki semua. syukurlah. Jadi artinya tapi nggak ada masalah Bapak. Kalaupun ini ada, yang penting ke depan jangan ada lagi yang seperti ini. Karena asesor seperti yang saya jelaskan kemarin, asesor melihat kepada progres. Jadi artinya diharapkan dari satu nomor ke nomor berikutnya itu ada penambahbaikan. Jadi ada kemajuan-kemajuan lah. Nah, kemajuan-kemajuan ini yang dinilai sebagai niat baik kan. Nah, kan itu yang perlu dilihat. Kalau untuk template bagaimana Ustaz? Ada volumenya? Gimana? Ya, yang di bawah ini, yang bentuknya ini Ustaz. Header footer ini. Ini sudah bagus atau belum? Oh, itu oke, itu nama jurnal. Terus ini volume. Volume. Karena sebagian ada juga vol aja, nggak pakai volume. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Terus penulis di mana? Nggak ada di ya? atasnya. Atas. Iya, kami cuma pakai email aja Ustaz. Muhsin. Bukan, maksud saya di teks ini nggak ada dicantumkan. Ada. Ini, Ustaz. Oke, sip. Udah kelihatan. Ya, nggak ada masalah. Yang penting Bapak konsisten. Header footernya. Header footer ini kan berguna kalau ini kan orang mendownload kan terpisah ini. Iya. Nah, kan kita kan tak dapat satu edisi lengkap. Nah, jadi kalau tercecer orang tahu apa judulnya, siapa penulisnya, dia masuk volume berapa, nomor berapa. Yang penting ada header footer. Penomoran sudah benar menggunakan huruf Arab ya, aksara Arab itu kan 1 2 3, jangan gunakan Romawi. Ya, nomor volume jangan pakai Romawi. Kalau ada yang Romawi, beralihlah ke, saya sudah melihat kayaknya tidak ada. Ya, ini benar. Ini kan volume 1, nomor 2, Desember 2009. Nah, udah. Kalau dulu kan orang bikin pakai huruf Romawi kan? Ya, yang lama betul. Yang lama memang seperti itu. Jadi ini oke. Nanti masalah isi nanti nyusul pada sesi-sesi selanjutnya. Anu juga sama Ustaz. Buat jurnal Ustaz. Itu sama seperti anu enggak? Di sini kami, buat ini informasi Bapak. Ini informasi ini saja. Cuma ini sudah bagus atau belum? Ya, jurnal Al-Munir ini cuma informasi, jangan masukkan ini masuk kategori history. Jadi jangan masukkan apa namanya ulmu Quran dan lain-lain, itu bisa ditaruh di tempat lain. Jadi jurnal ini diterbitkan oleh ini tahun sekian fakultas ini. Jadi kalau dia pakai kerjasama dan seterusnya. Jadi ini lebih kepada histori. Kalau ada perubahan nama, tidak pernah tidak terbit, itu dijelaskan di sini. Nah, yang ini bisa diklik kan Pak ya, online dan print ini bisa diklik ya, sampai ke LIPI kan? Sampai Ustaz. Oke, kalau sampai nanti kalau maju jangan sampai nggak sampai dia. Tapi itu Bapak sebenarnya di dalam tag dia, di boardnya. Oh, bisa. Bukan dipisah begitu. Jadi dalam jurnal Al-Munir, online SSN, print SSN gitu kan. Terbit pertama sekali tahun sekian gini dan seterusnya gitu loh. Nah, lihat saja bagaimana teman-teman membuat board itu. Jadi ini bercampur, ada informasi fokus, ini kan di dalamnya terdapat artikel. Nah, ini kan bahasanya kan nggak serius Bapak. Jurnal Al-Munir adalah jurnal akademik yang di dalamnya terdapat artikel-artikel, kan tidak. Itu kan sudah dijelaskan di fokus dan skop. Ulumul Quran, hadis, kajian living Quran, living hadis, dan hasil-hasil penelitian dosen yang berhubungan dengan tafsir. Kan tak perlu. Artikel-artikel tersebut pastilah kajian-kajian, tak perlu menyebut kata dosen. Karena kita juga tidak peduli apakah, bukan hanya dosen. Ya kan, bukan hanya dosen yang berhak menulis, tetapi peminat kajian-kajian ini juga makanya dalam meletakkan nama tadi di artikel, coba dilihat artikel. Artikel ya. View sebuah resensi. Ya. Klik. View yang tadi aja, view aja. Yang tadi aja ya. Iya, yang tadi aja apa-apa. Yang ini view sebuah resensi juga boleh. Oh, ini. Soalnya lagi. Ya, ambil satu artikel. Oke. Saya soalnya lagi banyak terbuka soalnya Ustaz. Afwan. Iya. Ambil aja artikel yang bukan resensi tadi, yang bebas saja. Oh, iya. Yang di atas. Bebas aja. Kan lambat lagi nih. Oke. Ustaz ya? Iya.
Belum tampil. Oke. Udah. Ya, coba tuh yang paling atas, klik. Iya. Kalau ini penulisnya anak mahasiswa boleh, Ustaz? Yang mana? Ini penulisnya anak mahasiswa, boleh? Nggak apa-apa. Oh, nggak Ini apa-apa. mahasiswa tidak ada masalah. Mana dia? Coba full take-nya. Full take-nya. Mahasiswa yang sudah sarjana, kita jadikan jurnal, dia punya skripsi. Ya, nggak ada masalah. Yang penting dia dibimbing oleh pembimbingnya. Ya. Jangan dilepas hati kena. Ya, ini kan seperti ini. Pertama mungkin kata oleh, lu benar. Ini kan tak jelas institusinya Bapak. Iya, karena mahasiswa. Oh. Enggak, Bapak tulis nama kampusnya. Oh, begitu. Jadi makanya saya katakan tadi, kata dosen menjadi tidak penting loh. Nah maksudnya itu begitu, status itu nggak penting. Jadi apakah dia dosen, apakah dia kandidat PhD, kandidat master, profesor, dekan, rektor, wakil rektor, mahasiswa, itu tidak penting identiti itu. Jadi cukup tulis, ya apa namanya Pak? Palu misalnya. Dia nulis ini di UIN Jakarta. Ya tulis saja UIN Jakarta, Lubna UIN Jakarta. Bawahnya, baru gitu. Email. Ya, jadi ini tidak ada institusi. Ini secara penulis, secara artikel ini nanti ada satu poin di manajemen cara penulisan institusi. Ini karena tidak ada institusinya. Jadi maka saya katakan jadi kata dosen di sana menjadi tidak penting. Kenapa? Karena status itu tidak boleh tercantum. Nah, jadi Lubna masih gimana? Kalau misalnya Ustadz, mau nanya Ustadz. Kalau dia ngajar di IAIN Palu, tapi dia alumni UIN Jakarta, yang mana dia ambil? Yang IAIN Palu atau UIN Jakartanya? IAIN Palu. Oh, sebagai dosen IAIN Palu gitu. Iya, jadi tapi jangan tulis dosennya, IAIN Palunya saja. Nah, iya. Nah, tapi kalau dia sedang kuliah, katakan S3 di Jakarta, itu pilihan. Mungkin kalau supaya dia diversifikasi lebih aman ambil UIN Jakartanya gitu loh. Nah, jadi artinya kita mencantumkan kata UIN Jakarta karena dia mahasiswa di sana. Kalau alumni sudah kehilangan. Di bagian bawahnya Ustaz, diletakkan di mana? Nah, di bawah Lubna. Oh, di bawah Lubna itu. Oh, iya. Nah, setelah itu baru email. Jadi buat saja Lubna Institut Agama Islam Negeri Palu, Indonesia. Oh iya. Nah, jadi kita tahu kata oleh itu biasanya tidak dipakai lagi, Bapak. Oh iya. Jadi nantilah kita bicara ini. Tapi paling tidak maksud saya itu tadi kan saya komen tentang jangan menyebut kata dosen di depan gitu loh. Jadi artinya bukan hanya dosen sebenarnya yang kita terima tulisannya, mungkin praktisi, peminat dan seterusnya. Kalau dosen kan kita sudah membatasi. Nanti kalau tak dosen tidak boleh nulis. Nah makanya Bapak tanya, lantas mahasiswa gimana gitu loh kan? Ya kan seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi? Ustadz mau nanya. Kalau gitu boleh 3 bahasa atau cukup 2 aja? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang mana? Apapun, artikel apapun. Ini kalau abstrak 3 bahasa. Inggris Bapak, Inggris. Arab boleh wajib tiada. Inggris, wajib, Arab boleh tiada. Oh, wajib. Ya. Yang wajib itu Inggris. Yang didahulukan Indonesianya atau Arabnya? Atau Inggrisnya? Inggris. Yang tampilkan di view-nya. Ya, Inggris. Karena itu lebih aman. Tapi paling tidak nggak ada masalah sih. Kalau sudah konsisten Bapak dulu Indonesia silakan saja. Oh gitu. Yang penting konsisten. Jangan nanti satu artikel dulu Indonesia, satu artikel dulu Inggris. Soalnya sebagian sudah Indonesia semua. Ya udah nggak apa-apa, konsisten saja. Yang penting ada Inggrisnya. Nah, yang penting ada Inggrisnya. Jangan sampai tak ada Inggrisnya. Kalau tak ada Inggrisnya, itu abstraknya nilainya berapa? Nantilah kita lihat pada sesi. 0,5 atau berapa gitu. Rendah sekali. Langsung hilang dengan sendiri. Oke, enggak. Oh, sorry. Ternyata kita punya semua Inggris semua, Ustaz. Ya bagus. Untuk abstraknya. Ya bagus. Ya, jadi kalau ada Inggris, ada Indonesia, nggak ada masalah. Iya. Jadi ukurannya 200 saja, Inggris dan Indonesia. Boleh ke Arab, ya silakan saja. Bahkan Arab ini melayoutnya beda kan Bapak ya. Satu dari kiri, satu dari kanan. Kata tukang layout itu menyulitkan. Oke, saya lanjut dulu Bapak ya. Silakan di close dulu. Terima kasih, Ustaz. Di close dulu share screen-nya. Close, stop. Oke. Jadi memang sebagai editor chief, jadi memang
ya harus cukup apalah ya. Memang pekerjaannya katakan berat tidak berat, tapi karena harus rajin melihat kan. Oke, jadi nanti saya baiki Bapak ya. Ilmunya nanti saya cari. Studi agama, Ibu Nur ya, ada Bu Nur? Studi agama ada? Ada. Oke, Bu Nur ya. Ini jurnalnya satu asosiasi dengan saya. Jurnal studi agama, pendekatan interdisipliner, jadi agama dunia, spiritual, tradisi, invite, dan seterusnya. Komparatif, theoretical metodologi, saya tidak paham. Filsafat agama, psikologi agama, histori agama, sosiologi agama, ini sepertinya luas banget Ibu. Mungkin kita di studi agama bisa komparatif, oke. Tapi apa namanya? Jangan ada politiknya. Terus apa lagi yang bisa kita ambil? Religious ethic barangkali. Aliran sesat saya tidak lihat di sini kayaknya ya. Aliran sesat. Ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi filsafat agama, psikologi agama ini bidang orang. Sejarah agama bisa kita ambil. Sosiologi agama ini juga memang masuk mata kuliah ini. Saya melihat mata kuliah yang ada di prodi ya studi agama-agama Ibu ya. Ya. Ya, jadi kita pilih apa namanya itu bagian-bagian yang betul-betul berkenaan dengan kita saja, dengan jurusan studi agama atau perbandingan agama, sehingga apa namanya itu kalau dia etik mungkin komparatif ya, misal perbandingan etik antar agama misalnya seperti itu. Jadi ini luas, misalnya religion and media, religion and linguistic, religion and health, misalnya ini kan luas banget. Ini bisa disingkatkan. Mungkin Ibu bisa melihat Religio, jurnalnya Surabaya, itu juga studi agama sebagai perbandingan, mereka fokus kemana, kita kemana. Dan jurnalnya yang diasuh oleh Pak Busro, Win Bandung, yang kemarin baru keluar Sinta 2, apa religius atau apa namanya, tapi bisa dicek Ibu di Fakultas Suludin. Ya, Pak. Kalau Religio juga Suludin yang di Win Surabaya, Ibu ya. Ya. Di Yogyakarta religi perasaan saya namanya, tapi masih Sinta 3 oleh Pak siapa nama Pak Ismail ya, Pak Ismail. Nah itu bisa kita lihat mereka arahnya kemana, kita stressingnya kemana gitu kan. Jadi jangan terlalu umum. Oke, jadi coba kita lihat daftar isinya. Pertama, keharmonisan dalam kehidupan umat beragama, perspektif pendeta di Indonesia. Oke, toleransi, saya tak bicara rumusan judul ya, tapi paling tidak itu masuk skopnya. Toleransi dan praktiknya dalam pandangan agama Konghucu. Ya, dunia dan din di tengah arus globalisasi ini mungkin bisa dikaitkan. Apakah masuk kajian yang Ibu maksud? Gagasan pola baca studi keagamaan antara insider dan outsider. Oke. Revolusi mental perspektif Al-Quran. Ini juga kajian psikologi murni biasanya seperti itu. Jadi ini harus dikemas dulu, kita pilih nanti ini pas 5, 1, 2, 3, 4, pas 5 artikel. Maaf Pak, slide-nya tidak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan? Bentar, tadi saya sudah screen. Screenshot-nya mungkin salah. Di mana kenanya pas? Oh, screenshot-nya kecil ya? Iya. Share screen-nya beda, Pak. Yang muncul lainnya. Loh. Bentar. Di mana kenanya nih? Mungkin ditutup lagi terus buka lagi Pak yang tadi. Ya, saya tutup dulu ya. Iya Pak. Berarti tadi saya buka yang lainnya berarti. Bentar. Maklum lah. Mungkin belum cukup buka di... Ya oke. Bentar saya screen oke. Saya belum ya, belum share saya. Belum. Bentar. Di pilihan share screen-nya itu, Pak. Udah. Dicari yang sesuai. Ini lagi dicari ini. Udah ketemu? Udah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Waduh, cukup dibilangin. Kata ngomong sendiri saya.
Ini tadi punya Ibu. Kelihatan Ibu, Bu Nur? Ya, kelihatan Pak. Ya, jadi ini banyak banget nih Bu Nur. Jadi ini bisa di Scopus kan juga ada yang satu jurnal yang berjudul Religion and Health, misalnya seingat saya itu Q3. Nah, termasuk linguistik, media. Jadi ini kita pilih. Kalau saya melihat ini lebih kepada mata kuliah yang ada di prodi studi agama. Nah, Ibu bisa membandingkan dengan religio atau religius mungkin miliknya Pak Busro atau religi miliknya Pak Ismail di UIN. Ya, Asar. Nah, kita ada beberapa jurnal yang berbasis studi agama atau jurnal-jurnal mungkin ada jurnal yang namanya Akumene dan singkatnya ada jurnal seperti itu. Itu biasanya lebih mengarah kepada mirip lah dengan yang Ibu buat ini. Nah, ini difokuskan saja Ibu. Jadi misal berkaitan dengan kajian-kajian perbandingan, bisa dia sifatnya kajian lapangan, kajian pustaka, misal etik religius komparatif, etik religius misalnya seperti itu. Ini saya tidak tahu apakah perlu memasukkan politik atau tidak, tapi kalau mau politik mungkin politik yang dari agama tersebut. Gitu. Abdi ada Abdi? Jurnal Abdi? Ada Abdi? Kalau tak ada kita lewati dulu. El-Buhut? Ada? El-Buhut Borneo? Oke. Syariah Ekonomik? Mana ini orang-orangnya? Syariah Ekonomi ada? El-Buhut. El-Buhut? Tadi, Pak. Ini akhir, Pak. El-Buhut ada ya? Syariah Ekonomik ada, Pak. El-Buhut ada, El-Buhut dulu? Yang ekonomik, oke. Jurnal Syariah Ekonomik, ini dari nama saja jelas kita memakluminya pastilah di bidang ekonomi Islam. Journal of Syariah Economic Specialist in Study of Economic and Islamic Economic. Jadi ada dua kayaknya. Jadi yang pertama Bapak mungkin bisa dijelaskan yang disebut dengan ekonomi pertama, dan yang kedua jelaslah ekonomi Islam. The manager will come, bla 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 bla. Bidangnya Islamic Economic. Nah, ini idealnya kalau dia fokus Islamic Economic maka turunannya, breakdown-nya misal Islamic Banking. Mungkin Islamic Economic-nya itu besarnya Bapak. Kecilnya apa misalnya? Islamic Banking, Islamic Marketing, Islamic Finance, Zakat, ada banyak ini. Makosid Syariah, apakah Makosid Syariah barangkali juga kalau masuk Islamic Economic. Institutional, kalau institutional ekonomi mungkin perlu. Institutional ekonomi Islamnya gitu loh. Behavior, ini kayaknya ada yang umum, ada yang fokus kepada Islam. Nah, kalau fokus kepada Islam maka ke bawahnya idealnya merujuk kepada Islam. Kalau institusi perbankan tentu saja perbankan Islam. Kalau institusi ekonomi tentu saja institusi ekonomi yang Islam. Misal ada di atas sudah ada mungkin ada BAS dan apalagi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam lah. Ada Islamic Law Syariah Issue of Economy and Finance. Ini kan dari 21 ini mungkin bisa diperas Bapak. Ini ada insurans dan takaful. Mungkin bisa digunakan bahasa lebih umum. Misal Islamic Insurance misalnya seperti itu. Takaful apakah bisa mengcover. Kalau dia memang berbeda bikin saja satu tema tersendiri kalau dia berbeda dengan insurans. Jadi ini dari 21 bisa di apa namanya itu diperas lagi menjadi lebih yang overlap bisa Bapak. Nah, yang jelas nomor 21 itu tidak boleh ada. Other topic which related to this area. Jadi kita tidak memberi kesempatan orang untuk menafsirkan. Nah, jadi ini nomor 21 ini dihilangkan saja. Dari 20 mungkin kita bisa peras menjadi beberapa misalnya seperti itu. Oke ya. Jadi bisa jadi 10 atau berapa.
Ya, judulnya pertama peran AMDAL ya Pak. Peran AMDAL. Halo? Halo? Peran AMDAL dalam mengawal etika bisnis terhadap lingkungan dalam perspektif ekonomi syariah. Kapitalisasi isu syariah terhadap pergerakan ekonomi di pasar nasional dan global. Mekanisme pasar. Nah, ini harus dipastikan masuk ke dalam bidang-bidang tersebut. Karena ini luas, Bapak sebenarnya bisa membuat tema-tema. Apakah hari ini kita bicara tentang zakat, wakaf misalnya seperti itu. Besok kita mau bicara apa. Jadi karena ini relatif luas, ada baiknya dibuat semacam tema-tema atau paling tidak artikel-artikel yang diterbit itu lebih dekat lah mengambilkan satu tema-tema tertentu. Jadi ini bisa dikemas ulang lah. Pikiran saya seperti itu. Yang jelas nomor 21 kayaknya tidak usah Bapak ya, nomor 21. Ya, ada topik. Karena ini kan kita memberi kesempatan kepada penulis untuk berpikir dia. Nah, jadi pada kita tujuannya membuat fokus itu membantu para penulis memastikan yang seperti yang saya katakan tadi. Gimana Pak Najib? Pak Najib ya, ya? Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Pak Najib lebih ahli ini. Jadi ada banyak mungkin yang bisa Bapak gabung-gabungkan lah. Jadi satu gitu ya. Mimbar, ada mimbar? Mimbar? Tak ada. Berada? Ada Prada? Ada. Oh ya, si Rahman. Rahman Al-Maghazi. Oh ya, benar. Iya. Ya, Prada fokus pada kajian keislaman di kawasan Melayu. Jadi kajian keislaman tapi skopnya adalah kawasan Melayu. Nah, kawasan Melayu ini mungkin perlu juga diberi definisi Pak Rahman. Iya. Ya, sebab istilah Melayu ini kan menjadi satu istilah yang bisa menyempit dan bisa meluaskan begitu. Ya, jadi ini kan kajian keislaman di kawasan Melayu. Jadi artinya jurnal ini hanya kalau jurnal ini tak boleh menerbitkan kajian keislaman di Eropa karena jelas tidak masuk kawasan Melayu. Tak boleh menerbitkan, tidak boleh dalam artian bukan haram ya, menghindari hal tersebut. Artikel-artikel yang terbit kajian keislaman di Cina karena dia tidak masuk kawasan Melayu. Nah, keislaman yang dimaksud adalah Al-Quran tafsir, hadis, syariah, tarbiyah, ini artinya dia umum, cuman dia diikat oleh kemelayuan. Jadi dia umum, cuman dia diikat oleh kemelayuan. Tapi di bawahnya ada lagi pemikiran Islam pula yang meliputi pemikiran tokoh Islam Melayu, kajian kemelayuan. Ini berulang-ulang dia Pak sebenarnya. Sejarah, khasanah, dan lainnya. Nah, kalau kajian keislaman, seharusnya tentu saja sosiologi agama tidak masuk ya. Sejarah tentu yang maksud adalah sejarah Islam. Nah, disiplin lainnya ini, disiplin lain. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti ini. Jadi Bapak fokus saja kajian keislaman itu misal Al-Quran, tafsir, pemikiran, dan dalam konteks kawasan Melayu. Jadi apakah itu nanti menyusup kepada studi tokoh atau apakah dia kajian-kajian yang di lapangan, tapi yang jelas di kemelayuan. Nah, yang harus didefinisikan adalah kawasan Melayu. Nah, sama dengan jurnal, The International Journal. Apakah internasional yang dimaksud itu adalah isunya atau internasional itu dimaksud adalah penulisnya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fokus yang perlu dijelaskan ulang. Jadi perlu Bapak menjelaskan kajian keislaman satu hal, kawasan kemelayuan itu, kawasan Melayu itu adalah hal yang lain. Sehingga kalau saya menulis misal tentang perkembangan Islam di Jawa, apakah itu bisa masuk kepada jurnal Bapak atau tidak, ditentukan oleh definisi yang Bapak buat apa yang disebut dengan kawasan Melayu. Gimana Pak Rahman? Masih ada kan?
Ya, silakan. Ya, Pak. Nanti kami dengan tim memang sudah mencoba mendefinisikan tentang Melayu itu. Ya. Paling tidak meliputi beberapa negara ASEAN lah khususnya. Ya, ditulis. Ya, gitu. Jadi artinya kan kita tahu bahwasanya artikel-artikel itu kan adalah artikel yang meneliti kawasan itu. Saya juga tak bisa membaca, terlalu halus ini yang saya buat. Semoga artikel yang masuk ini, nah secara aspirasi gimana Bapak? Jadi dari berapa artikel ini? 1, 2, 3, 4, 8. Dari 8 berapa penulis luar? Hampir setiap edisi penulis luarnya itu 1 ya. 1 ya. Malaysia, yang pernah Malaysia, kemudian 1 kali kalau tak salah ingat dari Brunei. Oke. Nah, mungkin Bapak perlu melakukan kolaborasi dengan kampus lain. Jadi satu artikel ditulis bersama. Jadi kita berusaha mengurangi artikel-artikel yang ditulis oleh secara tunggal. Jadi untuk mensiasati aspirasi wawasan Bapak. Nah, jadi mungkin Ustaz Abdul Rahman menulis bergabung dengan Palu atau mana misalnya seperti itu kan, atau Bapak bergabung dengan Malaysia atau Brunei untuk menutup, karena kan baru 1. Nah dari 8 ini kita berharap 5 sebenarnya kan dari luar. Tapi itu untuk edisi selanjutnya. Tapi itu memang saya maklum karena kita mendapatkan artikel dari luar relatif sulit. Semoga dengan akhir Bapak ke depan akan menjadi lebih mudah lah. Ya, amin. Jadi paling tidak Bapak keluar dari Kepri ke Riau atau ke Kalimantan itu kan masih Melayu itu. Iya. Nah, atau ke Palembang kan, itu bisa dimanfaatkan. Maka didefinisikan itu tadi penting ya, definisi tentang kemelayuan itu, kawasan Melayu itu. Kalam ada kalam? Al-Kalam? Kalam hadir Pak. Oke, Pak Irwin, sorry. Yeah. Kalam, jadi ada banyak nama jurnal kalam, tapi ini sudah dibuat batasan kajian Islam dan pendidikan. Jurnal kalam menerbitkan artikel hasil kajian dan penelitian dalam segala aspek yang berkaitan dengan kajian jurnal dan pendidikan ruang lingkup. Ini mungkin harus dibaiki Bapak bahasanya. Pertama, pendidikan Islam. Yang kedua, manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, kebijakan pendidikan Islam. 4, isu pendidikan Islam. Mungkin nomor 1 bisa dihilangkan barangkali Bapak ya. Kayaknya. Siap. Nah, karena kan semuanya itu masuk kategori pendidikan Islam kan? Mau manajemen, mau kebijakan, mau isu, mau filsafat, pendidikan asal Islam, pendidikan agama Islam, kurikulum, sejarah Islam, perkembangan Islam. Nah, kalau ini kayaknya kajian Islam secara keseluruhan malah tiada. Kayaknya ini fokus ke pendidikan. Ini sorry, Al-Kalam Jurnal Kajian Islam ini memang itu akte lahirnya ya? Di SSN-nya memang itu namanya? Iya Pak. Iya ya. Jadi ini mungkin Bapak perlu pikirkan apa yang dimaksud dengan kajian Islam di situ. Karena kalau kita lihat breakdown ke bawahnya semuanya adalah hanya 2 saja yang umum dan umum banget, yaitu sejarah Islam dan perkembangan Islam. Ya kalau kita bicara sejarah Islam pasti bicara perkembangan Islam, kan gitu. Nah, ada kalau bicara sejarah perkembangan itu hilang itu kan, perkembangan Islam di Indonesia itu pasti sejarah kajiannya. Atau sejarah Islam Indonesia pasti tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi ini ya kalau nomor 8 sampai nomor 2, nomor 1 ditiadakan saja. Itu semuanya masuk skop pendidikan Islam. Cuma secara namanya kurang tepat untuk pendidikan Islam karena namanya nama kalam. Kalam ini kan lebih kepada usuluddin. Ya kan? Usuluddin. Kalam tauhid gitu kan. Lebih usuluddin. Ya, jadi kalau jurnal yang Lampung saya katakan ini namanya kalam tapi pakai K, tidak pakai Q. Nah, ada beda sih, ada secara tulisan. Tapi maknanya sama lah. Sama-sama sebenarnya kalau orang sebut kalam itu orientasi orang berpikir ke usuluddin itu sebenarnya. Tidak akan ke pendidikan Islam. Tapi nama sudah muncul, akte sudah lahir, tak bisa diubah lagi, lanjutkan perjuangan. Kalau nak buat baru, lahirkan lagi yang lain. Ya, jadi ini di breakdown saja Pak, kajian Islam itu apa, pendidikan itu apa. Karena ada 2 hal besar sebenarnya di sini yang Bapak
tampilkan. Tapi secara umum saya melihat fokusnya lebih kepada pendidikan. Kecuali dua hal yang di bawah. Ya, dua hal yang di bawah itu masuk kategori sejarah. Ya, tapi kalau mau ditambah ya tinggal tambah saja sejarah pendidikan Islam, selesai dia kan. Aman dia, buat aja sejarah pendidikan Islam. Jadilah dia pendidikan Islam semua kajian itu tadi. Tapi kajian Islamnya terlupa, kecuali kalam, jurnal kajian tentang pendidikan Islam. Nah, itu kayaknya lebih. Tapi aktanya kan udah begini bunyinya. Saya tidak tahu kalau ini bisa sedikit diubah. Saya pernah ke LIPI, Bapak. Saya pernah ke LIPI. Ada yang bisa diubah, ada yang tak bisa diubah. Kalau mau fokus pendidikan Islam, bisa aja namanya Al-Kalam, jurnal kajian pendidikan Islam misalnya. Sehingga dia menghilangkan kata kajian Islam. Tapi itu harus ke PDI LIPI. Ketemu kita di sana, kita sampaikan. Kalau mereka mau mengubah, 12 jam sehingga saya dia berubah. Di akte lahir kita berganti di LIPI itu. Itu boleh dicoba supaya tidak bingung dengan kata kajian Islam. Jadi sebenarnya ini Bapak ini bukan kajian Islam, tapi pendidikan Islam gitu kan. Pendidikan Islam. Gimana Pak Irwin? Ada yang salah? Iya Pak, nanti kita komunikasikan Pak. Ya, komunikasikan dengan PDI LIPI, mungkin disurati. Kalau ada waktu, tidak COVID, berhadapan lebih baik karena saya pernah menghadap dan itu dibaiki di depan kita Bapak. Nah, besok itu sudah berganti namanya. Saya pernah melakukan itu 2018. Jadi saya pernah melakukan beberapa jurnal di UIN yang namanya tidak itu ada yang beda itu dan ini, tapi kadang-kadang mereka juga tidak mau memperbaiki kalau terlalu jauh larinya gitu loh. Tapi ini ada kemungkinan karena dia anak judul. Nah, anak judul. Jadi anak judul ini masih ada peluang kita untuk sedikit mengubah, sesuaikan. Nah, jadi kita hilangkan kajian Islam, kita jadi saja jurnal pendidikan Islam misalnya seperti itu. Kalau perlu anak judulnya. Gimana Pak Irwin, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Di persoalan nama ini Pak, memang dari awalnya itu kan di sini dulu ini kebetulan pertama Al-Kalam yang muncul di kampus kami Pak, sehingga jurnal kajian Islam dan pendidikannya ini muncul. Dan seharusnya ini sebenarnya mengarah ke pendidikan karena dia di Fakultas Tarbiyah Pak. Betul. Iya. Ya jadi memang kita kalau pengasuh belakangan kita memang tak bisa ngapa-ngapain. Artinya dia sudah ada begitu. Tapi saran saya bagi yang teman-teman yang akan lahirkanlah dengan cara yang lebih baik dan benar gitu kan. Tapi ini masih bisa peluang mungkin seperti yang saya katakan tadi, komunikasikan dengan LIPI. Kita tidak merubah kata kalam, kita hanya merubah kata anak judulnya saja. Biasanya mereka dengan anak judul sedikit lebih toleran berbanding induknya. Misal Al-Kalam mau diganti tambah strip pakai K itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau yang anak judul, ini kan titik 2 anak judul itu masih mungkin diubah. Kalau mungkin diubah, ini amat membantu kepada fokus dan skop. Nah, jadi hilangkan yang nomor 1, karena itu jelas menjadi fokus utama, maka skopnya adalah cabang-cabang daripada pendidikan Islam. Mulai manajemen pendidikan Islam, kebijakan pendidikan Islam, isu pendidikan Islam. Saya tidak tahu kata isu di sini. Ini isu kontemporari ya, hal-hal semasa. Filsafat pendidikan Islam, pendidikan dasar Islam, pendidikan agama Islam. Saya tak tahu ada pendidikan dasar, mengapa tak ada pendidikan menengah, tak ada pendidikan tinggi. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin cukup diganti dengan kajian terhadap institusi pendidikan Islam, apakah itu dasar, menengah ataupun tinggi, itu lebih masuk barangkali dengan satu itu kurikulum. Nah sejarah ini ya gantikan saja sejarah pendidikan Islam barangkali. Jadi kata isu gitu. Kata pendidikan dasar dan pendidikan agama Islam mungkin kita ganti saja institusi pendidikan Islam. Jadi artinya orang bisa membahas TPQ, bisa membahas MTS, bisa membahas PTKIN dan seterusnya. Jadi karena kita berbicara tentang institusi. Tapi sebenarnya manajemen juga ada kaitannya dengan institusi. Jadi ini bisalah Bapak perhatikan lagi seperti itu. Oke ya. Mana Pak Irwin? Oke. Al-Ulia ada? Ini juga pendidikan Islam nih Pak Irwin, coba dilihat. Al-Ulia jurnal pendidikan Islam. Kelihatan ya kan? Ya. Siapa? Al-Ulia ada Al-Ulia? Ada Pak. Oke, Pak siapa namanya?
Fikri. Oke, wah ini Al-Ulia Jurnal Pendidikan Islam, tapi Bapak sudah membatasi Sutis Asia Bapak ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya, edisi yang saya tampilkan sini, ini bagus ini menggunakan apa namanya OJS 3 kan Bapak, ada foto-fotonya keren ini. Ini kalau nak majang foto nulisnya di sini, keren ini. Al-Ulia. Ini ada berapa artikel yang terbit? Ini Bapak, 2, 4, 7 ya? 7. Dari 7 ini berapa artikel yang berbicara tentang di luar Indonesia? Masih untuk apa namanya, untuk terbitan baru ini nanti Oktober. Jadi ada di luar Indonesia Bapak ya? Iya. Nah, sebab persoalannya Bapak ini, this journal focuses its scope on the issue on Islamic education in Southeast Asia. Ini ada 2 cara menafsirkannya. Cara tafsir pertama memang penulisnya berasal dari luar Indonesia. Misal Malaysia, Brunei, Singapura, dan seterusnya. Cara tafsir kedua, orangnya Indonesia, tapi temanya, bahasannya melingkupi kawasan Southeast Asia. Kan gitu Bapak? Iya, betul. Nah, itu pilihannya. Jadi ini yang Bapak perhatikan, jangan sampai dalam setiap edisi terbit, kedua hal itu tidak muncul. Ke depan ya Bapak. Kita bicara ke depan semua. Nah, ke depan. Jadi artinya bisa jadi orangnya, bisa jadi isunya yang dibahas oleh penulis tersebut berkaitan dengan Southeast Asia. Misal, katakanlah bagaimana kajian pendidikan Islam di Malaysia. Nah, ini ada banyak. Saya tidak tahu apakah bisa Bapak gabung atau tidak. Ini urusannya. Tapi yang jelas ini banyak. Ada Islamic Education Policy, Religious Moderation, Madrasah Education, Early Childhood Islamic Education, dan seterusnya semuanya ada Islamic kecuali Religious Moderation. Pesantren Education, ikan pesantren, Nusantara Islamic Education, ini temanya oke, luas gitu kan, mencakup. Tapi mungkin ada hal-hal beberapa yang bisa Bapak apa namanya gabung ya. Siap. Gabung. Apakah Religious Moderation itu masuk atau tidak? Kecuali mungkin mau ditulis pendidikan moderasi. Apakah itu masuk kajian? Itu penting. Sebab religious moderasi beragama ini kan belum tentu berkaitan dengan pendidikan. Tapi movement kan menjadi sebuah gerakan kan Bapak. Jadi religious moderation kan menjadi banyak hal. Apalagi sekarang kan di kementerian ini menjadi satu tema penting dalam riset tentang moderasi beragama. Salah satu yang diteliti dalam moderasi beragama adalah moderasi beragama yang dalam kurikulum mungkin, dalam pembelajaran materi, buku teks, itu kan menjadi kajian. Jadi maka dia dilihat dalam bingkai yang demikian, mungkin dipikirkan kata-katanya. Nah, madrasah dan pesantren memang terpisah dia, dua institusi yang berbeda. Tapi mungkin apakah ada satu kata yang bisa membingkai sehingga dia lebih hemat misalnya seperti itu. Ini ada banyak yang perlu dipikirkan lah. Oke, kita lanjut. Oke, Pak siapa Pak Sabikul Fikri. Tarbawi, ada Tarbawi. Hadir Pak, ada Pak. Tarbawi, Pak Zakaria. Wah, ini namanya langsung. Muhammad Zakaria At-Tarbawi. Jadi ini ada dua menjadi Bapak, yaitu satu pendidikan Islam, yang kedua isu-isu sosial. Nah, ini idealnya diturunkan, Pak. Ya, siap, Pak, siap. Nah, di atas Bapak menyebut, sorry saya tidak tahu, jurnal penelitian Tarbawi, pendidikan Islam dan isu-isu sosial. Di bawah jurnal penelitian pendidikan Islam dan isu-isu pendidikan sosial. Ini kan beda, Bapak ya? Ya, siap, Pak. Isu-isu sosial dan isu-isu pendidikan sosial itu kan beda dia. Oh, beda, Pak ya. Nah, beda dia. Kalau isu sosial dia lebih umum, isu pendidikan artinya ya tentu berkaitan dengan pendidikan, tapi ada pula kata sosial di belakangnya. Nah, di sini lebih besar. Ini lebih kepada jurnal-jurnal sosial budaya, jurnal-jurnal sosial. Ini itu isu-isu sosial. Hari ini apa isu sosial yang berkembang di kita katakan berkaitan dengan resesi, berkaitan dengan masalah teror terhadap ulama misalnya. Itu kan isu-isu sosial yang berkembang di kita pada hari ini. Itu disebut dengan isu sosial. Tapi kalau isu pendidikan itu beda lagi dia. Nah, beda lagi. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kajiannya adalah pendidikan Islam dan pendidikan sosial. Nah, seolah-olah kalau kita bicara pendidikan sosial semacam prodi IPS, Bapak ya.
Oh gitu ya, siap. Jadi ini kita idealnya perbaiki Pak. Iya, ya makin apa namanya? Biasanya asesor melihat semakin cantik turunannya, ini dianggap kita semakin paham gitu kan? Semakin umum, itu ini harus diperbaiki. Yang jelas, tapi artikel-artikel ini tentu saja berkaitan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tadi di sebelah sudah ada, kuliah. Bisa kita lihat. Nah, tinggal ini isu sosial yang Bapak maksud. Karena isu sosial di sini, tetapi isu pendidikan sosial di sini. Nah, kalau kita bicara isu pendidikan sosial, artinya kita bicara tentang ya, karena ada prodi IPS tentang pendidikan sosial. Karena itu berbeda dengan isu-isu sosial yang berkembang di tanah air. Bentar, Bapak. Ribut dah. Wih. Wih, pelan suaranya. Baik, ada yang ingin didiskusikan Pak Zakaria? Iya Pak, berarti isu-isu pendidikan sosial ini boleh dihilangkan nih Pak ya? Iya, karena di atas ini kan ini Bapak, ini kan akte lahir kan Bapak, ini yang kita ikuti. Iya Pak. Nah, artinya ininya munculnya dari mana kan? Oke Pak, siap. Tapi ini harus di breakdown. Oh iya. Di breakdown seperti ulia itu pendidikan Islam di breakdown gitu loh. Kajiannya ini masih perlu diperbaiki lagi Pak ya? Iya, jadi artinya bidangnya itu nampak di kita itu kan. Kalau disebut dengan isu pendidikan sosial lah katakan begitu, tapi ini nggak muncul. Andai kata saja kita terjemahkan kata isu sosial menjadi pendidikan sosial, nah apa breakdown ke bawahnya? Oh iya Pak. Ya. Nah, breakdown ke bawahnya apa? Misal kalau kita bicara pendidikan Islam, ada manajemen pendidikan Islam, ada institusi pendidikan Islam, ada filsafat pendidikan Islam. Itu kan breakdownnya. Oke Pak. Nah, terus breakdown daripada ini apa gitu loh. Nah, breakdown itulah yang membuat dia menjadi terfokus dia. Begini Pak, kemarin itu hasil diskusi sama tim di Tarbawi. Jadi isu-isu sosial itu dimaksudkan apa namanya pendidikan yang ada di masyarakat itu Pak. Misalkan yang berkaitan dengan budaya, kemudian apa namanya yang berkaitan dengan lingkungan sosial itu maksudnya Pak. Ya ditulis Bapak. Oh gitu ya. Ditulis. Nah, semua kan orang tidak tahu kan, kita tak bisa baca. Ditulis. Jadi isu-isu sosial itu melingkupi, misal kajian-kajian ini gitu loh Bapak. Oh iya Pak ya. Pak. Nah ditulis dia ditulis. Jadi apa? Jadi bukan dirasa, ditulis karena semua penulis kan akan membaca. Iya Pak. Satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan Bapak. Jadi yang kemudian yang dimaksud dengan isu sosial itu pendidikan apa namanya yang luar biasa itu Pak, disabilitas. Oh disabilitas, itu disabilitas. Artinya lingkupnya apa? Pendidikan isu sosial artinya pendidikan disabilitas misalnya. Apa lagi? Oh iya Pak ya. Pak. Nah, jadi kalau ini kan kita nggak tahu nih. Nah, kita baru tahu setelah Bapak menjelaskan maksudnya. Jadi kalau kami sebagai penulis masuk ke sini kan mikir. Oh iya Pak ya Pak. Saya ini masuk atau tidak? Masuk atau tidak kan begitu jadinya Bapak. Siap Pak. Nah, tapi kalau Bapak tulis, kami tahu apakah artikel kami ini masuk atau tidak. Kalau di reject, ditolak oleh editor dengan alasan mohon maaf atau katakan artikel ini ditolak dengan alasan tidak masuk fokus dan scope misalnya. Tapi kan Bapak sudah tulis dulu fokus dan scope-nya. Nah, kalau tidak ini kan debatable dia. Ya, Pak. Nah, barangnya kan gitu nih. Siap, Pak. Yang membatasi para penulis. Ini kan gunanya kan membatasi para penulis sehingga dia tidak menjadi bunga rampai. Oke, Pak. Siap, Pak. Kita akan sebab nanti ada jurnal sosial yang juga bicara yang sama tentang isu-isu sosial kan gitu. Oke, siap. Apa beda kita dengan yang lain fokusnya? Terima kasih Pak untuk masukannya Pak. Segera. Baik pelan-pelan sambil menikmati kan. Siap Pak, siap. Yang sama. Terus kita perbaiki pelan-pelan. Al-Azhar Islamic Law Review. Ini hukum. Ada? Azhar, ada Azhar? Ini menggunakan kata im, kalau tidak kita lanjut. Tulab, ini jurnal mahasiswa kayaknya. Tulab, ada tulab.
Oke, tidak ada. Kita lanjut. Itu Pak, maaf, Pak. Ya. Itu Atulabnya Atulab beda atau sama ya Pak? Soalnya jurnal saya namanya juga Atulab, tapi bukan jurnal mahasiswa studi Ya, Islam. berarti saya yang salah ini Ibu kalau begitu. Karena saya tadi mengambilnya dari database yang dibuat oleh Pak Faisal. Oh, saya catat aja Ibu, saya catat aja. Bentar, berarti salah itu. Makanya saya pasti tadi udah salah satu saya kan. Al-Munir tadi saya juga salah. Ibu, Atulab dari mana Ibu? Dari Universitas Islam Lamongan, Pak. Oke. Bisa Ibu share screen? Enggak bisa, Pak. Karena pakai HP ini, Pak, sementara, Pak. Saya tak tahu, saya bisa apa enggak, saya coba cari dulu. Ya. Mohon maaf, Lamongan, Pak. ya. Ya. Universitas Islam Lamongan. Islam Lamongan. Nanti kita lanjut dulu Ibu. Nanti besok aja. Ini waktu kita tinggal 18 menit, tinggal 12 menit. Oke, buat saya udah catat dulu Lamongan, nanti saya baiki. Oke. Makanya saya tampil dulu memastikan mana yang salah. Ya, ada 2 yang salah. Azhar Journal of Islamic Economic ada? Tidak. JRTA ini kan sudah Sinta 4 rasanya. Ada? Hadir. Ini sama, ini hari ini ada pada tentang pendidikan Islam ya. Bla 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 bla. Yang mencakup penelitian pustaka dan penelitian lapangan dalam berbagai perspektif seperti umum, filsafat, mistisisme, sejarah, seni. Jadi artinya pendidikan dalam perspektif ini kan itu maksudnya Pak ya. Ya. Naskah yang diserahkan, ada naskah yang diterbitkan. Oke. JRT ini kan Sinta 4 ya Pak ya? Mengajukan Pak. Mengajukan, bukan yang sudah Sinta ya? Belum Pak, baru mengajukan. Ini ada banyak artikel tapi yang pasti artinya kalau bicara pendidikan perspektifnya ini, jadi ini ukurannya. Tapi sebaiknya kata dan lain-lain dihilangkan. Kata dan lain-lain. Baik. Ya, sebab itu kan unlimited ya. Membatas ya kan Bapak kan. Jadi kalau kita menulis tentang pendidikan maka bisa saja dalam bidang tinjauannya adalah hukum, filsafat, mistis. Saya tidak tahu apakah mistis itu perlu dimasukkan. Sejarah, oke. Budaya deh Pak, mistisnya. Kebudayaan gitu, kayak tradisi-tradisi. Ya, berbanding mistik. Sebab mistik ini pendidikan yang tak terukur kan perspektifnya. Pendidikan perdukunan itu masuk perspektifnya barangkali kan. Tapi bagaimana caranya tentang itu tadi. Jadi pilihlah perspektif keilmuan yang mungkin dilakukan. Apakah teologi juga mungkin seni misalnya, pertimbangkanlah perspektif-perspektif yang lebih tepat. Dimasukkan dalam melihat pendidikan sosiologi, antropologi, oke, politik, oke, mungkin ekonomi barangkali juga lebih oke berbanding seni, mistik, dan teologi, gitu kan? Kalau sejarah oke. Mohon saran Mbak. Mohon saran. Apakah kan kita lagi ngajukan si akreditasi Pak? Ya. Apakah ini kita bisa rubah langsung atau nunggu hasil akreditasi itu? Soalnya kita mau merubah skopnya sih. Bisa Bapak, bisa. Cara mengubahnya dibalik. Biasanya kita membaca fokus baru menulis. Sekarang Bapak lihat tulisannya itu, sesuaikan dengan fokus. Jadi artinya, maksud saya, semua tulisan yang ada yang Bapak majukan itu tercover dalam fokus itu. Ya. Memang pekerjaannya terbalik, tapi tak ada apa-apa, itu biasa dilakukan. Maka ini kan bagian daripada ini tadi, dan ini kan belum dinilai nih. Jadi bisa kita halusi fokus ini, karena dia tidak ada kaitannya dengan
kapan dia upload. Tidak ada, dia memang untuk dibaca saja. Jadi asesor hanya membaca saja. Dan dibaca fokus, nanti dilihat daftar isi setiap terbitan, apakah ada yang keluar atau tidak. Kalau ada yang keluar itu artinya ada artikelnya tidak masuk ke dalam fokus semua, yang nanti definisinya bisa dianggap bunga rampai kalau ada artikel yang keluar. Jadi ini pekerjaannya memang terbalik. Biasanya kita lihat fokus baru menulis, sekarang karena sudah terbit dan sudah maju, disesuaikan dulu fokusnya Pak. Nanti kalau mau diubah, ubah lagi untuk sesi yang akan datang. Oke, terima kasih Pak. Itu biasa dilakukan itu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Masih ada waktu 8 menit. Mimbar belum Pak. Mimbar? Oh, mimbar lewat tadi ya, sorry. Ini tulap, ini salah saya. Mimbar kayaknya di atas tadi ya. Oh belum, kayaknya di bawah masih mimbar. Masih di bawah mimbar. Berarti teraju dulu tuh Pak. Teraju juga di bawah masih? Ya, setelah JII. Ya, saya mengikut urut yang dibuat sama Pak Faisal saja. Siap. Ini teraju dulu ya berarti ya. Teraju dulu, mungkin kayaknya setelah ini baru mimbar, nanti kita cari. Teraju ada teraju? Hadir. Oke, teraju. Teraju ini kalau dari nama dalam bahasa Melayu jelaslah kepemimpinan kan. Teraju, jurnal syariah dan hukum. Oke, berarti ini ada dua yang harus diturunkan. Jurnal pertama syariahnya. Syariah sedangkan memiliki fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Sedangkan skop ilmu syariah dan hukum pada teraju ya agak mubazir bahasanya Bapak ya. Misal skop pada ilmu syariah turunin langsung Bapak. Malah tidak ada kata syariahnya. Kata yang ada hukum Islam Bapak. Hilangkan kata hukum Islam. Jadikan dua saja. Pertama turunkan daripada ilmu syariah. Yang kedua turunkan daripada kata hukum itu. Apakah hukum dan ilmu hukum? Tapi di sini namanya hukum. Ya, hukum di sini maksud ada filsafat hukum, ilmu hukum. Kan ngulang kan Bapak definisinya kan? Coba perhatikan itu. Siap. Ilmu hukum induknya, tapi dijelaskan kembali dengan kata ilmu hukum. Itu nggak boleh. Jadi filsafat hukum, hukum pidana, hukum perdata itu benar. Hukum tata negara, hapus kata yang serumpun. Ya, kalau mau masuk hukum niaga masuklah. Tapi jangan kata-kata yang harus diterjemahkan. Atau mungkin di atas ini yang di bawah, studi perbandingan hukum. Jadikan saja sub daripada ilmu hukum. Bukan satu cabang tersendiri. Karena cabang bapaknya dua saja. Ilmu syariah dan hukum. Nah ilmu syariah itu adalah usul fiqh, perbandingan mazhab. Nah sosiologi hukum itu kayaknya masuknya kemana? Apakah masuk ke syariah atau masuk ke hukum? Kayaknya mungkin malah tidak bisa dimasukkan kemana-mana barangkali. Serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Kan rumit itu Bapak. Kita mendefinisikan, tapi sungguh lagi orang mendefinisikan ulang gitu loh. Baik Pak. Pak Prima, siapa nih Pak Prima? Siapa? Pak siapa? Taufik Pak. Taufik ya. Pak. Taufik. Jadi ini di breakdown saja. Jadi adapun fokusnya sebagai berikut. Satu, yang bulat itu baletnya ilmu syariah yang meliputi A, B, 1, 2, 3, 4. Syariah itu meliputi katakanlah usul fiqh, perbandingan mazhab. Oke, clear. Apalagi yang perlu katanya masuk hukum Islam. Apakah konstitusi syariah dan lain-lain misalnya. Ilmu hukum, filsafat hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan studi dan perbandingan hukum misalnya. Tapi ini hukum positif maksudnya kan? Siap. Kalau ada kajian gitu. Nah ini yang diperbaiki. Tapi kata teraju bla 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 sampai SSN itu nggak perlu dijelaskan di sini lagi. Karena ini sudah ada di home ya, home. Tempatnya di home, di board itu sana. Jadi ini sudah tidak dipentingkan lagi. Jadi kita fokus saja kepada yang seperti itu kan, yang teman-teman seperti tadi. Jadi begitu Pak Taufik ya. Siap dirubah. Yang ingin ditanyakan silakan. Cukup untuk sementara Pak. Oke, sip. Komunika ada? Ada komunika? Ada Pak. J. Komunika fokus pada pengembangan dan sosialisasi bidang ilmu komunikasi dan pendidikan Islam. Skop kajiannya meliputi komunikasi massa,
komunikasi organisasi, jurnalistik, pengembangan media komunikasi, dan lain-lain. Ya, tulis saja lah, Bu. Tapi kata sosialisasi dan fokus itu, kata asosiasi itu perlu nggak dicantumkan misalnya? Misal fokusnya kepada pengembangan penyiaran Islam ini ya, komunikasi dan penyiaran Islam misalnya. Atau fokus kepada komunikasi dan penyiaran Islam. Skopnya komunikasi bidangnya apa, penyiaran Islam itu apa yang kita maksud. Nah, itu kayaknya lebih aman nih, Bu. Sebab berbanding kata sosialisasi. Gimana Ibu? Ibu ada? Iya, Pak. Silakan Iya, dikomen, Pak. Ibu. Nanti akan ditambahkan. Kita akan konsultasi dengan tim, Pak. Ya. Soalnya kita kan ini di dakwah, masuknya ke fakultas dakwahnya gitu, Pak. Jadi mau ke komunikasi umumnya atau ke KPI-nya ini kita juga masih rancu, Betul. Itu harus harus disepakati. komunikasi lagi. Kalau Iya. memang ke KPI-nya, komunikasi penyiaran Islam kan Ibu namanya kan? Iya. Ya, berbeda dengan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam itu kan dua sub yang berbeda berbanding KPI kan? Iya, Pak. Itu yang Ya, harus harus kita diputuskan itu. Memang sepakati kita harus dengan dulu. tim. Oke, Jen. Terima kasih, Pak, sarannya, Pak. Oke. Ya. JBIS ini yang tadi berkaitan ekonomi syariah, ini bisa berkolaborasi ini, bisa saling bertukar pikiran tentang fokus dan skop. Tadi di sana menyebut insurans dan takaful, di sini insurans garis miring takaful. Nah ini kan tentu harusnya ada kesepakatan lah. Nah, ini ekonomi, tapi ini lebih luas, dia ada bisnis Islamnya, bukan hanya ekonomi Islam. Jadi ada dua hal, yaitu ekonomi Islam dan bisnis ya, bisnis Islam. Ini tapi coverage-nya banyak nih kayaknya. Coverage-nya adalah Islamic Economic Finance. Finance itu including business and management. Jadi ada juga manajemen dan bisnis. Ya boleh-boleh saja. Jadi ini yang dipastikan saja semua ini adalah masuk dalam kategori yang Bapak maksud ekonomi Islam dan bisnis Islam. Ini FEBI kan kalau fakultasnya. Di sini Bapak menyebut ada book review, boleh menerima book review, technical report. Ini harus dipikirkan. Submitted research paper, conference, seminar, workshop paper, case studies, book review, dan technical report. Apakah ini bisa saja jurnal boleh menerima yang begini, tetapi di penilaian memang ini tidak masuk kategori yang dinilai ya. Tapi kalau di Indonesia memang jarang sekali memasukkan book review dan yang tadi. Jadi lebih kepada research paper atau paper-paper yang berasal dari conference, tentu saja melalui proses yang sudah terstandar ya. Oke. Mana mimbar ini? Ilmu syar'i ada? Kalau tidak, saya cari mimbar dulu. Tadi mimbar udah lewat ini. Oke. Mimbar. Halo, mimbar. Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan. Ya, Jurnal Sosial. Mimbarnya bukan yang itu. Sama juga ya? Mimbarnya dari mana, Bapak? Nama kampusnya? Ini mimbar yang lain. Oke, yang Bapak punya apa nama kampusnya biar saya cari nanti. Datanya ada yang saya share itu Pak sebelumnya. Saya kemarin ngambilnya dari Pak. Coba saya ulanglah kirim Japri. Iya, saya akan share ini ya. Iya, soalnya saya mengambilnya dari Pak Anton. Kan Pak Anton sudah ambil link semua 20-20-nya. Jadi kan mudah saya sebenarnya terbantu. Ternyata ada 3 yang salah saya ini. Ada link yang saya kasih itu sudah terekap semua yang di kelas ini Pak. Yang benar ya? Nanti saya share ulang Pak ya. Mungkin salah ambil dari Pak Faizal mungkin ya. Iya, saya ambil dari Pak Faizal, betul. Oh ya. Saya kirim di chat Pak. Linknya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti berarti kita bahas hari Rabu yang tercecer-cecer ini. Ada Atulab, ada Munir, dan ada Mimbar. Ini yang salah, tapi nggak apa-apa lah kan cuma 3. Oke, 931 Pak Anton, silakan ditambah waktu kita kan sudah selesai ini. Silakan Pak Anton, ada hal yang ingin disampaikan.
Saya tunggu chatnya. Iya, terima kasih Pak Hasbullah. Saya rasa sudah banyak sekali masukan dari saya menyimak dari tadi dan agak telat bergabung memang karena ada takziah ya. Saya rasa tinggal ditindaklanjuti karena fokus and scope ini kan memang menjadi apa ya, pembatas dari tulisan yang akan kita muat. Nah, sekilas tadi misalnya ada beberapa hal yang juga pernah saya alami. Jadi saya tidak ingat jurnal apa yang pertama tadi, kedua kalau nggak salah ya. Fokus and scope-nya terlalu luas karena Islamic Studies ya. Ya saran Pak Hasbullah betul sekali, sebisa mungkin itu kan di tiap bidang ilmu prodi gitu ya. Cuman di sisi lain saya secara pribadi juga bisa maklumi, Bapak Ibu bisa jadi di perguruan tinggi itu juga menghadapi kendala untuk menerbitkan jurnal-jurnal yang lain. Baru ada satu gitu ya, sebagai induk lah, makanya dia harus agak luas gitu ya. Nah ini pernah juga saya diskusikan, kebetulan saya menghandle jurnal yang juga luas skupnya ya, itu jurnal Islam Futura, itu luas semuanya, didaktika, pendidikan, tapi pendidikan juga meluas. Nah saya pernah disarankan begini, salah satu cara yang paling memungkinkan, kalau merubah lagi kan mengurus ISSN awal juga harus mulai dari nol ya, yaitu tadi sebenarnya untuk sementara, jadi jangan menyerah Bapak Ibu ya, masukan-masukan bagus tadi untuk memperkuat lagi. Kalau memang belum bisa menerbitkan jurnal di prodi misalnya sesuai bidang ilmu, jurnal yang skopnya masih luas itu sekali lagi dibatasi per tema. Jadi misalnya tema terbitan edisi ini apa gitu ya, misalnya Islamic Studies tadi kan cakupannya luas sekali. Jadi apakah misalnya di terbitan isu yang pertama terkait dengan Islamic Education misalnya, isu-isu tentang pendidikan, kemudian yang kedua nanti terbitannya khusus tasawuf misalnya, dan seterusnya. Itu cara yang paling memungkinkan ya, kalau belum, sekali lagi belum memungkinkan menerbitkan jurnal yang baru. Jadi cuma sekali lagi persis seperti catatan Pak Hasbullah, itu harus dinyatakan secara jelas ya, baik di deskripsi jurnalnya ya, maupun kalau perlu di bagian pengumuman ya, di jurnal history dan seterusnya, itu perlu dilengkapi sehingga ketika asesor melihat itu bisa juga membaca keterangan-keterangan tambahan, perubahan dan seterusnya. Jadi saya rasa mungkin itu tambahan, dan saya kembalikan lagi ke Pak Hasbullah kalau begitu, karena waktu sudah lewat Pak. Masuk nanti kelas berikutnya. Makasih Pak Anton, Bapak Ibu. Jadi memang kalau di di konten berbeda dengan manajemen, bisa diperbaiki otomatis secara langsung. Kalau konten ini ke depan. Jadi kalau ada yang ingin diubah menyesuaikan dengan artikel, silakan disesuaikan. Bagi yang belum halus, dihalusi, di breakdown baik-baik. Bagi yang tadi ada satu jurnal milik fakultas, itu silakan terbitnya per tema. Misal tema nomor ini fokus kepada syariah, besok fokus kepada tarbiyah dan seterusnya. Jadi itu memang trik-trik yang dilakukan untuk mengatasi apa yang disebut dengan bunga rampai. Nah, jadi karena tidak mungkin juga kita tidak mengcover teman-teman satu style ya, seperti yang kita bahas pada sesi pas jurnal itu tadi. Nah, jadi jalan lain adalah dengan cara ya mungkin mengeluarkan yang tidak penting ya, atau membuat dia menjadi padat. Nah, membuat jadi padat itu ada hal-hal yang overlap, bisa lebih disatukan sehingga kelihatannya tidak ramai tetapi bisa melingkupi hal tersebut. Jadi saya mohon maaf ada 3 yang keliru, yaitu Al-Munir dari Enpalu dan Atulab dari Lamongan. Satu lagi Mimbak, saya tunggu WA Pak Anton. Nanti saya akan perbaiki pada sesi Rabu, karena saya sudah mendownload semua artikel, berarti ada 3 artikel yang harus saya rombak downloadnya untuk sesi Rabu dan sesi Jumat. Nanti kalau ada waktu saya akan coba selangkan berkaitan dengan fokus ini, karena ini langkah awal dari pengelola menentukan. Saya dulu di Jurnal Usuluddin, saya memanggil para profesor yang ada di Usuluddin untuk membreakdown
jangan salah karena kita memang tidak ahli dalam segala bidang. Jadi kita minta bantu kepada teman-teman di fakultas atau mungkin lain, Bapak Ibu bisa masuk kepada asosiasi untuk membreakdown hal-hal tersebut sehingga dia menjadi jelas, atau paling tidak cara yang paling mudah adalah melihat jurnal-jurnal yang sebidang dengan kita seperti apa mereka cara membreakdown, kita ikuti saja terus kita apakah yang penting jangan persis sama ya. Tumpang tindih itu pasti terjadi, namanya sama-sama pendidikan Islam kan tidak mungkin terlepaskan. Baik, untuk hari ini kita cukup, nanti sebentar lagi jam 10 ini melanjut dengan kelas B, dan Pak Akhlis mungkin bisa istirahat beberapa menit menjelang buka kelas baru kan 9.40 atau 9.45 Pak Akhlis sudah membuka lagi. Baik, kita sudahi di sesi ini, nanti ke depan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebelum sesi dimulai, tidak ada masalah. Yang penting ini kan sifatnya dialog, bukan sekali lagi bukan mengajarkan, tetapi kita saling bermitra, saling sama-sama belajar. Namanya sama-sama pengelola itu kan hanyalah share pengalaman begitu kan. Ada yang saya alami, saya bagi, mungkin ada yang Bapak Ibu alami, juga mohon berbagi. Itulah sebuah pengkayaan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Pak Anton, Pak Akhlis, Pak Kasih kalau masih ada. Tadi Pak Kasih saya lihat masuk. Tadi ada Bu Martin sudah keluar, ada rapat katanya, dan saya tidak tahu apakah Bang Jai masih ada di dalam. Kita sudahi, semoga berkah pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih. Share lagi Pak Sepullah ya. Oh ya, saya tunggu. Oke.